Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat pada Bu Naila MPD selaku dosen pengampu mata pelajaran Ekonomi Pendidikan. Perkenalkan, nama saya Ignanur Amilus dengan NPM 2118 720 3069. Di sini saya sebagai moderator dari kelompok 6 yang beranggotakan Muhammad Riyad Hayatul Fuadi, Hana Nur Lailatul, dan Sinta Lutfiana Dewi. Materi yang kita bahas hari ini yaitu tentang indikator keberhasilan pendidikan dan anggaran pendidikan. Langsung saja ke penyampaian materi. Waktu dan tempat saya persilahkan kepada pemateri. Terima kasih moderator. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Riyad Hayatul Fuadi dengan NPM 3 angka dari belakang 023. Di sini saya akan menjelaskan tentang indikator keberhasilan pendidikan. Masyarakat umum dan pengembangan individu memiliki pandangan yang sama terhadap kriteria keberhasilan pendidikan. Keberhasilan pendidikan tersebut dilihat dari kriteria nilai rapot dan nilai tes yang baik. Hal seperti ini merupakan tidak benar jika ditinjau dari segi teori pendidikan. Kriteria keberhasilan pendidikan itu seharusnya mencakup semua hal yang bertalian dengan kehidupan manusia. Kriteria keberhasilan pendidikan dapat ditinjau dari kualitas, produktivitas, dan kelulusan lembaga pendidikan. Ditinjau dari segi kualitas, meliputi konteks latar belakang sekolah, calon peserta didik, proses pembelajaran, kelulusan dan kemampuan lulus bekerja, mandiri, dan menjadi warga negara yang baik setelah lulus sekolah. Bila ditinjau dari produktivitas, meliputi kelulusan, pembelajaran, penelitian, karya nyata, jasa, dan sebagainya. Sedangkan kita bicara kedua kriteria tersebut akan bermuara pada kelulusan. Dengan kata lain, jika pendidikan berhasil, maka pengajaran dan pelatihan pun berhasil. Dari uraian di atas dapat disarikan kriteria keberhasilan pendidikan khususnya tentang aspek kelulusan adalah sebagai berikut. Yang pertama, punya sikap suka belajar. Kedua, tahu cara belajar. Ketiga, punya rasa percaya diri. Keempat, mencintai prestasi tinggi. Kelima, memiliki etos kerja yang baik. Dan yang terakhir atau yang keenam yaitu kreatif dan produktif. Berikutnya faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pendidikan. Keberhasilan pendidikan merupakan salah satu hal yang menentukan perkembangan suatu negara menuju kemandirian dalam semua bidang kehidupan. Oleh karena itu, negara kita mencantumkan tujuan mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai salah satu tujuan nasional yang wajib diperjuangkan oleh seluruh elemen kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kewajiban ini berarti bahwa seluruh elemen negara harus berupaya untuk turut menyukseskan pendidikan di Indonesia. Langkah konkret dari bentuk dukungan ini tentu akan sangat subjektif tergantung pada posisi ataupun profesi masing-masing orang. Salah satu indikator keberhasilan pendidikan adalah terbentuknya individu yang cakap dan mandiri melalui suatu proses belajar. Sekian, terima kasih. Hana Nur Lailatul Ramadhani dengan nomor NPM 21187203120. Di sini saya akan melanjutkan materi, yaitu terdapat beberapa faktor yang berasal dari dalam diri seseorang yang mempengaruhi keberhasilan pendidikan karakter sebagai berikut. Yang pertama, insting naluri aneka corak, refleksi sikap, tindakan dan perbuatan manusia dimotivasi oleh potensi kehendak yang dimotori oleh insting seseorang. Yang kedua, adat kebiasaan adalah setiap tindakan dan perbuatan seseorang yang dilakukan secara berulang-ulang dalam bentuk yang sama sehingga menjadi kebiasaan, seperti berpakaian, makan, tidur, dan olahraga. Yang ketiga, keturunan secara langsung atau tidak langsung. Keturunan sangat mempengaruhi pembentukan karakter atau sikap seseorang. Yang keempat, lingkungan salah satu aspek yang turut memberikan
Saham dalam terbentuknya corak sikap dan tingkah laku seseorang adalah faktor lingkungan di mana seseorang berada. Selain itu, Zubaidi pada tahun 2011, 143 sampai 162 juga mengungkapkan beberapa faktor yang mempengaruhi keberhasilan pendidikan karakter yang berasal dari luar diri seseorang. Yang pertama, peran keluarga dalam pendidikan karakter. Keluarga merupakan salah satu basis pendidikan karakter. Peranan utama pendidikan karakter terletak pada ayah dan ibu. Anak memerlukan figur ibu dan figur ayah secara komplementatif bagi pengembangan karakternya. Pendidikan dalam sebuah keluarga akan sangat mempengaruhi proses pembentukan karakter di masyarakat. Keberhasilan keluarga dalam menanamkan nilai-nilai karakter pada anak sangat tergantung pada jenis pola asuh yang diterapkan orang tua pada anaknya. Yang kedua, peran semua komponen sekolah dalam pendidikan karakter. Contohnya kepala sekolah, guru, dan pengawas. Selanjutnya, fungsi dari indikator pendidikan. Yang pertama, sebagai alat penunjuk adanya perubahan di dalam suatu kegiatan atau kejadian tertentu. Yang kedua, sebagai pedoman bagi pengguna dalam menyusun alat ukur. Yang ketiga, sebagai pedoman dalam merencanakan dan melaksanakan segala sesuatu yang berhubungan dengan sesuatu kegiatan. Yang keempat, sebagai pedoman dalam upaya mengembangkan suatu kegiatan sesuai karakteristik, potensi, kebutuhan, dan lingkungan. Yang kelima, sebagai pedoman dalam memberikan penilaian terhadap hasil suatu kegiatan. Yang keenam, sebagai penilaian yang dilakukan dengan lebih objektif. Yang ketujuh, sebagai dari proses pengolahan agar sesuai dengan yang diharapkan. Anggaran pendidikan. Anggaran pendidikan pada dasarnya adalah pernyataan sistem yang berkaitan dengan program pendidikan, yaitu penerimaan dan pengeluaran yang direncanakan dalam suatu periode kebijakan keuangan atau fiskal, serta didukung dengan data yang mencerminkan kebutuhan. Tujuan proses pendidikan dan hasil sekolah yang direncanakan. Ada dua bagian dalam penganggaran, yaitu perkiraan pendapatan dan pengeluaran Fasli Dajjal tahun 2002 halaman 123. Staf ahli Mendiknas mengemukakan bahwa paling tidak ada 3 pengertian tentang anggaran pendidikan, yaitu yang pertama, anggaran untuk sektor pendidikan. Selain untuk anggaran pendidikan masyarakat umum, dalam pengertian ini juga termasuk pendidikan yang diselenggarakan oleh departemen lain selain Depdiknas. Kedua, anggaran Depdiknas, yaitu anggaran pendidikan nasional, yakni semua anggaran pembangunan. Ketiga, anggaran pendidikan nasional, yakni semua anggaran pendidikan di semua departemen, termasuk anggaran rutin untuk gaji PNS dan biaya rutin operasional lembaga. Biaya pendidikan pada umumnya diartikan sebagai pengeluaran sejumlah uang untuk membiayai faktor-faktor masukan pendidikan. Pemahaman atas konsep biaya pendidikan didasarkan atas pandangan bahwa pendidikan sebagai investasi sumber daya manusia. Dalam kajian ekonomi pembangunan, pandangan ini tercermin dalam konsep manusia sebagai human capital atau manusia sebagai modal pembangunan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.